Kalau ke tutorial jelas nggak sampai selesai gitu loh, karena kalau tutorial tuh kan panjang, butuh waktu panjang, butuh rentetan yang panjang. Jadi nanti kita hanya membahas dari sisi baik itu model pembelajaran kah, misalnya dari inquiry discovery-nya kita hubungkan ke situ. Mulai saja ya webinarnya malam ini. Silakan teman-teman untuk mengaktifkan kameranya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Duta Teknologi Jawa Barat, Ibu Juju Julaiha. Terima kasih Ibu sudah hadir dalam webinar kami, para panelis webinar dan juga para audiens webinar kita malam hari ini. Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi telah mengubah hampir setiap aspek kehidupan kita, tak terkecuali dari bidang pendidikan. Tahukah Bapak Ibu guru hebat bahwa generasi muda masa kini menghabiskan rata-rata lebih dari 7 jam per hari dalam berinteraksi dengan perangkat digital? Angka ini menunjukkan betapa pentingnya kita sebagai pendidik, Bapak Ibu. 30 besar, 30 terbaik yang sudah menyisihkan hampir puluhan ribu peserta nih Bapak dan Ibu ya. Kemarin di Pembatik, pembelajaran berbasis TIK mulai dari level 1 literasi, kemudian masuk ke level 2 implementasi, selanjutnya masuk ke level 3 kreasi, dan disinilah 5 Bapak Ibu hadir untuk masuk di level 4 ya. Level 4 yaitu berbagi dan berkolaborasi. Nah, Bapak Ibu sahabat teknologi yang hadir di sini, tadi disampaikan Bapak sudah. Bapak.
grafik, audio, video, gambar, dan sebagainya. MPI ini bentuknya sangat kombinasi. Kemudian MPI juga dilengkapi dengan alat navigasi yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga peserta didik atau pengguna dapat memilih apa yang dikomunikasikan. Nah, kaitannya disinilah yang disebut dengan pembelajaran interaktif. Kemudian awal situasi di kelas 6, siswa sedang mempelajari bab sejarah kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, bagi siswa SD, pelajaran sejarah itu membosankan dan membuat ngantuk ya. Jadi oleh karena itu, karena seringkali guru itu hanya melakukan dengan metode konvensional, yaitu metode ceramah atau textbook. Nah, dari situ akhirnya timbullah suatu aksi yang harus guru lakukan. Jadi dari situasi responsif pada sejarah dan metode pembelajaran konvensional, akhirnya dibuatlah MPI dan kategori. Kemudian apa tantangannya? Agak berbeda. Jadi tiap generasi memiliki karakteristik tersendiri dan keunikan tersendiri. Jadi tugas kita sebagai guru itu untuk mengakomodir minat belajar mereka dan sesuai dengan karakteristik mereka. Pembelajaran apa satu. Lanjut, berdasarkan pengetahuan yang saya dapatkan pada kegiatan pembati, jadi muncul pertanyaan besar. Jadi bagaimana caranya membuat media pembelajaran interaktif yang efektif sebagai bagian dari inovasi pembelajaran digital dan dapat diintegrasikan dengan model pembelajaran inovatif yang mendukung kolaborasi dan dalam siswa. Situasi yang melatar belakanginya selanjutnya itu dalam melakukan aksi itu selalu ada tantangan yang dilakukan. Jadi tantangan itu yang pertama yaitu adalah atau pemilihan membuat aplikasi untuk membuat MPI ini harus memilih platform yang tepat. Terus yang kedua juga merancang konten pembelajaran yang relevan. Konten pembelajaran itu harus relevan dan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kita. Dan misalnya ada tema yang sudah hot seperti MPI itu tidak diakomodir. Terus yang ketiga, memadukan MPI yang telah dikreasikan dan pembelajaran bukan hanya sekedar membuat multimedia pembelajarannya, tapi juga bagaimana MPI itu bisa MPI yang dikreasikan bisa diintegrasikan, bisa digunakan berbarengan dengan model pembelajaran yang inovatif. Jadi seperti yang Pak Samsul bilang tadi, itu memang kalau hanya sekedar penguasaan teknologi memang belum cukup, tapi bagaimana cara kita mengintegrasikan teknologi itu ke dalam proses pembelajaran. Terus tantangan yang keempat itu tidak semua siswa memiliki perangkat digital dan akses internet. Jadi memang tidak semua, walaupun mayoritas memiliki perangkat digital, namun akses internetnya ini berbeda data. Mungkin harus pintar-pintarnya mencari solusi yang pas untuk mengatasi tantangan yang dapat itu. Kalau dari saya menjawab dulu karena yakni saya membuat metode Abdi Unggun. Siswa itu dibagi beberapa kelompok karena memang juga sejalan dengan model pembelajaran yang diterapkan.
dikemas dengan menggabungkan beberapa elemen media. Jadi di dalam MPI itu sudah tersedia teksnya, sudah tersedia gambarnya, sudah tersedia videonya, sudah tersedia animasinya, dan bahkan asesmen dan instrumen refleksi. Jadi sudah tersedia di dalam situ, dikemas menjadi sebuah platform atau sebuah aplikasi yang namanya MPI. Karena namanya sendiri itu multimedia. Bukan lagi hanya satu media, bukan lagi hanya video, tapi multimedia. Jadi tujuannya itu untuk meningkatkan proses belajar mengajar yang melibatkan siswa lebih mendalam melalui interaksi dengan materi. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam memahami konsep dan meningkatkan potensi informasi. Dan mereka sudah bisa buka secara mandiri. Terus ini adalah aktivitas storyline 3. Jadi aktivitas storyline 3 ini yang biasa disebut AS3. Itu software untuk yang digunakan untuk membuat konten e-learning. Jadi di dalamnya bisa membuat kursus online, simulasi, pembelajaran yang interaktif. Karena memang dia yang hal-hal yang dia gadang-gadangkan dari AS3 ini adalah interaktivitas. Jadi ketika ada kuisnya, bisa interaksinya bisa secara bebas, bisa dapatkan membuat atau kreator itu bebas untuk menyesuaikan atau melakukan personalisasi dari tampilan aplikasinya. Jadi refleksi atau hasil dari penerapan discovery inquiry learning menggunakan MPI Plugins itu, yang pertama itu siswa menjadi antusias, aktif, terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi antusias siswa meningkat, dan juga kolaborasi antar siswa meningkat. Karena juga di dalamnya ada gagasan membuat sebuah karya. Let's explore. Terus data collection. Di sini peserta didik mengumpulkan data dari pembelajaran. Di sini komponennya ada 1, 2, 3. Ada expression of introduction, vocabulary builder, grammar focus. Kalau expression of introduction itu nanti peserta didiknya mengakses beberapa ungkapan dalam bahasa Inggris. Vocabulary builder itu adalah belajar kosakata yang berkaitan dengan perkenalan diri ya. Terus ada juga nih grammar focus. Nah, dalam belajar bahasa Inggris kurang lengkap kalau nggak ada belajar tata bahasanya. Makanya saya masukkan grammar focus. Nanti habis ini kita sama-sama lihat ya MPI-nya Bapak Ibu. Terus ada juga data processing. Nah, data processing ini Bapak Ibu mereka peserta didik dari data yang sudah mereka koleksi melalui proses pembelajaran, mereka memproses datanya dengan mengimplementasikan melalui games yang saya tawarkan menggunakan Wordle. Verification itu berarti mereka memverifikasi ilmunya seperti apa, apakah mereka sudah paham atau belum dengan menu gameplay. Terus generalization-nya mereka akan melakukan refleksinya di dalam dua kelas bersama saya ya Bapak Ibu. Saya di sini. Jadi kita akan
satu-satu ya Bapak Ibu. Nah, kalau yang sesuai sintaks tadi, kalau yang ini learning objectives, kalau learning objectives itu Bapak Ibu adalah tujuan pembelajarannya. Di sini tujuan pembelajarannya ada 3 Bapak Ibu. Nah, are you ready to study? Yes, I am. Baru kembali lagi ke halaman awal. Ini tadi yang sesuai sintaks kita ya. Nah, Bapak itu mesti mengidentifikasi masalah, itu tinggal masuk ke bagian lesson Bapak Ibu. Di bagian lesson ini ada 3. Nah, ini dia. Let's explore. Ini ada pertanyaan pendahuluan. Kemudian mereka menjawab pertanyaan pendahuluan itu dengan Padlet. Di sini saya menawarkan Padlet. Mereka tinggal klik tanda tambah ini. Habis itu mereka mengisi sesuai dengan pertanyaan. Tadi kan pertanyaannya adalah, nah, what information does we usually give to others when we introduce ourselves? Informasi apa yang biasa kita berikan kepada orang lain ketika kamu berkenalan? Mereka tinggal klik ini terus mengisi informasi apa kira-kira yang berhubungan dengan perkenalan diri ya. Kemudian di sini saya tinggal masukkan selanjutnya dari pertanyaan pendahuluan saya masukkan lagi ketika kita memperkenalkan diri, informasi yang kita berikan misalnya ini seperti itu ya Bapak Ibu. Terus juga kita bisa menambah informasi dikasih arahan. Dan bagian ini kita akan belajar tentang perkenalan diri dalam bahasa Inggris beserta kosakata. Itu ya Bapak Ibu. Let's explore. Ayo lanjutkan eksplorasi nanti. Nah tadi terus kita masuk nih ke data collection. Data collectionnya mereka bisa ke expressions of introduction atau vocabulary builder. Bebas ya Bapak Ibu. Kalau misalnya vocabulary builder, mereka akan mengenal kosakata-kosakata dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Di sini saya juga menawarkan waktunya sudah habis. Bentar ya Bapak Ibu, sedikit lagi. Oke. Nah, di vocabulary builder ini Bapak Ibu saya juga menawarkan Padlet ya Bapak Ibu. Padlet itu atau brainstorming bersama peserta didik. Nah, di sini Bapak Ibu peserta didik bisa scroll, bisa lihat nih Bapak Ibu. Kalau misalnya mereka mau cari vocabulary yang berhubungan dengan makanan. Jadi maksudnya ketika mereka memperkenalkan diri kan Bapak Ibu bisa tuh mereka kasih tahu makanan favorit aku apa gitu. Nah, ini saya bisa kasih vocabulary atau kosakata yang berkaitan dengan makanan. Dan di setiap akhir session Bapak Ibu selalu ada practice. Practice ini bagian dari yang sintaks tadi Bapak Ibu, data processing.
kasih banyak Ibu. Terima kasih juga kepada Ibu Nelvi. Terima kasih ilmunya sama-sama. Oke, mungkin bisa dibuka kameranya. Kita akan foto bersama Bapak Ibu dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Oke, kita mulai lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah bergabung. Kami ucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu semuanya. Studi dan Bapak Ibu. Gabriel ini nggak selesai Bu Gabriel. Sudah Pak, silakan Pak. Dadah semuanya. Mati lampu gitu. Mohon izin.